Oke, siap. Oke, kita sekarang bersama dengan Adi Pratama, pemain Halo, big Bung man andalan Ridwan. dari Pelita Jaya Jakarta. Adi, gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Bung Ridwan gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Ini kelihatannya ada mode rambut baru nih. Enggak, pakai bandu aja. Udah ada Iseng. kepanjangan ya? Udah mulai panjangan nih juga jenggot udah nggak oke. Mana kita udah nggak bisa pergi barber lagi, repot juga ya? Aduh, parah Bung. Mau pergi juga agak takut sih sebenarnya. Sebenarnya masih bisa, cuman takut sih sebenarnya. Lebih baik di rumah aja ya, mungkin saat-saat ini. Lebih baik di rumah aja lah ya. Kan kita instruksi dari pemerintah gitu. Kita buktikan berapa panjang rambut dan jenggot ini bisa panjang kan dia. Gimana di kesibukan sekarang belakangan apa nih? Enggak, ya paling ngurus anak pasti, nganter istri, sama latihan-latihan kecil sih di rumah lah. Karena lapangan juga tutup semua, di daerah Depok tuh lapangan tutup semua, jadi ya susah mau apa-apain juga. Ya. Tadi Adi nyebut Depok, seberapa besar sebenarnya animo masyarakat untuk basket di Depok, seberapa ininya? Animonya sih bagus, Bung. Animonya bagus di Depok tuh potensinya juga bagus gitu. Bagus banget sih kalau di sini sih. Cuman emang fasilitas olahraga di Depok tuh kurang banget lah kalau dibanding daerah lain ya, kayak Bekasi punya GOR juga, gitu. Bogor banyak, Depok nggak ada. Yeah. Jadi yang baru mau dibangun, udah mau jadi, cuman sayang aja gitu, maksudnya potensi yang lewat, padahal banyak banget yang dulu. Banyak ya, udah banyak ya. Adi, sekarang ini nggak, seberapa kangennya Adi sama basket saat ini? Kangen banget Bung, asli. Kangen. Karena ya kan biasanya kalau misalnya off season beneran, gue masih bisa latihan lah di dekat-dekat rumah gitu, lapangan juga masih buka. Ini bener-bener ditutup, jadi pengen main basket, pengen nembak-nembak, wah, kangen banget. Nah, selama IBL season kemarin kan Adi kan nggak terlalu banyak main juga gitu. Jadi mungkin ada perspektif yang berbeda nih dari Adi berada di pinggir lapangan, nggak langsung. Tapi kalau dari Adi sendiri menilai kira-kira IBL 2020 yang barusan istilahnya terhenti ini gimana menurut saya? Ada hal yang menarik apa di IBL 2020 ini? Persaingannya pasti lebih bagus ya. Tahun ini tuh lebih kompetitif lah. Tim-timnya juga lebih kuat-kuat. Terus asingnya juga lebih bagus-bagus tahun ini. Menurut saya terbaik sih. Karena dari segi menang kalahnya, semuanya tuh hampir rata gitu, Bung. Sekarang gitu. Paling yang ya bukan timpang ya. PJ, alhamdulillah masih di atas sama NSA kan. Sama NSA, Indonesian Patriot kan terhitung lah gitu. Cuman kalau dari PJ dari peringkat 1 NSA berarti ya kalau misalnya dihitung tanpa Indonesian Patriot. Ke peringkat 5 juga masih deket gitu. Makanya masih seru banget sebenarnya, sayang banget. Makanya tahun ini tuh menurut saya paling bagus sih ininya. Persaingannya gitu. Secara persaingan, secara kompetisinya lebih bagus tahun ini. Ada 2 aturan yang diterapkan oleh IBL musim ini. Nomor 1 adalah adanya 3 pemain import. Nomor 2, pemain importnya tidak boleh lebih dari 2 meter. Dari 2 aturan ini, menurut Adi dipertahankan aja atau ada yang mesti sedikit dirubah? Kalau saya sih ya, kalau sebagai pemain lokal, apalagi posisi saya big man, yang pasti tim-tim lain tuh, semua tim IBL pasti ngambil big man, otomatis ya, bakal minute play-nya bakal berkurang jauh malah gitu. Apalagi saya yang biasanya posisi 5, sekarang diplot di posisi 4 gitu juga kan, kadang-kadang posisi 4, kadang-kadang posisi 5 tuh, kadang-kadang switch posisi ini agak susah gitu, harus belajar lagi. Cuman emang sayanya juga harus improve gitu, harus benar-benar belajar juga, tapi jadi bagus juga buat kita juga. Cuman kalau menurut saya 2 import cukup lah, 2 import. Kalau untuk 2 import cukup. Kalau untuk satu lagi apa tadi? Batasan tinggi badan? Batasan tinggi badan sih nggak pengaruh sih menurut saya. Batasan tinggi badan yang penting kalau 2 sih oke lah, kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke. Di Pelita Jaya kan kita tahu ada seorang Dior Lohon.
Apa sempat Adi berlatih tanding sama Dior Lohon pada waktu latihan Iya, Pelita Jaya? Pelita Jaya kita latih tanding pasti iyalah, bareng Dior juga. Saya lawan Dior, kalau nggak saya teammate sama Dior kayak gitu juga sih. Apa dari personal Adi sendiri ya? Benefit apa, keuntungan apa dengan berlatih dengan Dior ini? Apa yang Adi dapatkan sejauh ini? Dior tuh big man yang dominate, terus dia lengkap juga, semuanya punya, nembak 3 bisa, terus leadership-nya bagus gitu. Banyak banget sih, nggak mau kalahnya itu loh yang nggak bisa, yang saya harus belajar dari dia gitu. Dia benar-benar nggak mau kalah, setiap game harus menang gitu terus. Makanya emang dapat pelajaran banyak banget dari dia sih soal attitude gimana di lapangan kayak gitu-gitu. Pas pas dia di game tuh, wah pokoknya marah-marah juga marah-marahnya karena dia pengen menang gitu. Memang ininya tinggi banget semangatnya. Jadi saya juga bisa belajar juga. Kalau saya biasanya kan berada di pinggir lapangan, saya perhatikan itu salah satu teknik Dior Lohon yang menurut saya cukup cerdik adalah positioning dia ya, selalu dia ekspektasi ke arah mana bola dia. Teknik-teknik apa lagi dari Dior Lohon yang Adi juga pelajarin dari big man ini? Seal-nya saya sendiri kalau lawan dia dulu, belajar dari 2 tahun lawan dia dulu, seal-nya tuh kuat banget, Bung. Kalau dia udah di depan kita, kalau udah seal gitu, kita udah nggak bisa blok seal-nya gitu. Kita harus benar-benar ya udah pasrah, kalau nggak ya harus hands up aja udah gitu. Nah, itu yang mungkin dia setipe sama saya di situ gitu. Jadi wah belajar banyak di situ juga. Terus post play-nya juga nggak ketebak, dia mau kemana gitu. Terus naruh berat badannya tuh tepat banget, naruh bolanya segala banyak banget sih, Bung. Naruh bolanya bagus banget dia. Dia big man menurut saya, selama saya bermain basket gitu, dia salah satu big man terbaik yang pernah saya lawan gitu sih. Adi udah berapa tahun di di karir pro-nya di basket? Udah masuk tahun keberapa ini? Kalau pro-nya tuh dihitung dari ini nggak sih, Bung? Dari pertama kali masuk ke tim liga. Tim liga, saya tuh tim liga 2010 NBL. Udah 10 tahun berarti ya? Ya, cuman pernah main turnamen kalau nggak salah 2009 juga pernah. 2009. Jadi dihitung dari kalau profesional yang dibayar gitu. 2009 juga udah main, jadi 11 tahun. Ya, 11 tahun ya. Dari 11 tahun karirnya Adi ini, seandainya Adi bisa memberikan wejangan seperti arahan terutama kepada generasi berikutnya ya, anak-anak muda yang di posisi yang sama, posisi 4 atau 5 seperti Adi. Kira-kira mereka harusnya fokus di mana nih untuk perkembangan basket Indonesia selanjutnya? Wah, kalau sekarang pastinya fokusnya kalau big man sekarang harus bisa nembak sih. Saya berasa banget saya sekarang memang karena dulu kurang mungkin dulu kurang latihan nembak. Saya fokusnya di footwork, terus latihan post play gitu-gitu doang. Jadi tuh sekarang pas permainan berubah, gamenya udah berubah, jadi big man yang harus bisa nembak 3, mengharuskan ya, bukan sekedar bisa gitu, tapi mengharuskan bisa nembak 3 itu agak walahan. Baru-baru sekarang ini saya udah belajar nembak 3 gitu, walaupun memang attempt-nya 1-2, cuman saya tetap latihan di pertandingan di latihan juga saya latihan terus, 3 point itu saya latihan terus sekarang gitu. Makanya ya sekarang fundamental dribble juga big man sekarang harus punya gitu. Makanya saya dulu nggak sama sekali, kalau generasi saya dulu mungkin ya yang mainnya satu kayak Firman, ya kan hampir barengan tuh. Kalau Firman barengan tuh memang kita dulu latihannya mungkin post play doang, nembak tuh jarang gitu. Makanya itu pas sekarang gamenya berubah, terus kulturnya berubah basketnya, jadi agak kaget juga sebenarnya, wah ternyata bener ya, sekarang kita harus nembak 3 gitu, harus bisa nembak 3 gitu, nggak cuma post play doang. Cuman sih tetap post play juga harus dilatih sih gitu. Anak sekarang tuh harus bisa itu sih sekarang. Lengkap ya, apalagi dengan adanya sosial media, bisa mencari referensi di mana-mana gitu berarti ya. Benar, banyak banget YouTube segala macam. Dulu tuh saya nggak ada yang gitu-gitu. Jarang YouTube tuh jarang, masih aplikasi yang jarang dipakai lah dulu gitu. Kalau sekarang kan udah apa-apa YouTube. Sekarang juga saya salah satunya juga referensinya dari YouTube juga gitu. Jadi ya bisa belajar juga di situ.
Adi, mungkin dari pengalaman Adi tadi masalah teknik ya. Kalau Adi bisa share juga selama 10 tahun ini, salah satu kekuatan tim kan ada di chemistry-nya gitu ya. Kalau umpamanya Adi selama ini, selama karir ini, bagaimana cara membangun chemistry tim yang terbaik sebenarnya? Strategi apa yang mesti diimplementasi? Kalau chemistry kan, chemistry team kan dibentuk ya melalui ngobrol ya. Ngobrol salah satunya sih, karena kalau saya orangnya senang bercanda ya. Dari dulu tuh saya sering bercandain teman saya segala macam, sering ngelawak-ngelawak lah segala macam gitu ya. Itu salah satu yang membangun chemistry juga gitu. Terus ya dari situ kan kita jadi tumbuh saling percaya. Terus apa namanya, mau sharing segala macam apa yang kita keluhkan segala macam kayak gitu. Kadang-kadang kan ada satu pemain yang misalnya mereka nggak gampang ngungkapin sesuatu, cuman karena sering dibercandain, sering ngobrol apa segala macam, jadi itu kebuka semua, jadi chemistry kita tuh udah tahu satu sama lain gitu, jadi benar-benar udah nyatu banget gitu. Gitu sih, kalau saya intinya sih bercanda, Bung. dan kelihatannya antara Adi sama Edo ini yang paling cocok kelihatannya. Makanya saya kehilangan Edo tuh agak jomplang juga tuh. Karena emang benar, Edo tuh teman saya tuh sama dia chemistry-nya tuh kalau di main malah nggak terlalu gimana sih, Bung ya. Kalau pas main gitu ya sama dia. Cuman kayak dari obrolan, saya ngelirik dikit aja dia udah tahu, oh arahnya ke sini gitu. Makanya tuh chemistry-nya tuh bener-bener dulu pas ada Edo tuh, wah gila sih Pelita Jaya tuh pas masih ada Edo tuh nge-mix banget, muda tua juga tetap nyambung gitu karena ada Edo dulu. Iya. Kalau kita ngomong-ngomong Pelita Jaya lagi deh, ini karirnya terutama dari berapa tahun terakhir ini, terutama pada waktu puncaknya Pelita Jaya menjadi juara IBL berapa tahun yang lalu. Kalau Adi ditanya kembali, umpamanya saat manajemen Pelita Jaya bertanya kepada Adi, kita sekarang mau ambil pemain import lagi nih, 3, karena kan season ini dapat 3. Kita ambil pemain import 3. Nah, kira-kira kalau Adi ngambil 3 pemain import 3 yang membuka kesempatan terbaik buat Pelita Jaya untuk jadi juara IBL lagi, siapa? Kalau saya? Ya. Kalau saya Tay. Pertama Tay. Martavis Irving. Kedua, ya Martavis Irving. Terus si CJ Giles. Oke. CJ Giles dan Dior Lohorn. Pasti. Dior Lohorn. Ini kalau CJ Giles kita tahu, Dior Lohorn dominasi. CJ Giles juga dominasi untuk jaga ring ini. Kenapa masih Ty Irving masih menjadi rujukan pilihan bagi Adi Pratama? Kualitas apa dari Ty Irving yang orang-orang mesti tahu? Iya, si Tay itu panggilnya Tay ya. Yeah. Tay itu apa ya? Dia point guard yang pure point guard yang benar-benar ngatur serangan. Terus dia tuh kayak bisa poin kapan aja dia mau. Tapi dia lebih mentingin share bolanya dulu gitu kalau Tay gitu. Jadi kalau Tay itu smooth, gerakannya juga kuat juga gitu. Dan apa namanya, defense-nya juga bagus gitu. Makanya waktu itu Pelita Jaya juara kan pertama pakai si Winston Gray ya pertamanya. Yeah, kalah banyak gitu. Terus diganti, habis itu nggak kalah sampai final, baru kalah pas game kedua kalau nggak salah. Pas menang game ketiga, ya kita kalah sekali doang pas ada dia gitu, pas final doang. Seingat saya sih itu. Makanya tuh kualitasnya ya udah nggak perlu dipertanyakan lagi si Tay. Oke. Adi, sekarang kesibukannya selain main basket, saya lihat ya Adi juga mulai ada terjun ke bisnis atau apa. Bagaimana? Masih berlanjut terus itu? Kalau bisnis ya udah dari 2015 ya. Sebenarnya bisnis itu udah dari 2015 itu barber segala macem. Cuman karena waktu susah segala macem, susah. Terus nyari tenaga kerjanya, nyari SDM tuh akhirnya 2018 saya lepas semuanya gitu. Karena kan waktu itu mau nikah juga gitu, segala macem. Jadi saya nggak bisa dari waktu sih, Bung. Karena kalau waktu itu barbershop saya harus harus monitor terus, minimal tuh seminggu 2-3 kali. Sedangkan waktu itu saya lagi sibuk-sibuknya pelatnas juga kan, 2017 tuh, 2018 juga Asian Games. Jadi saya ngalah dulu deh, ntar aja kalau misalnya emang udah lowong waktunya, baru saya
lagi. Gitu. Oke, ini pilihan aja. Ini fun untuk seru-seruan aja nih Adi. Ini pertanyaan terakhir aja. Seandainya Adi punya waktu, punya tenaga, punya pembantu, punya segalanya, punya resources untuk buka usaha, ya. Adi mau buka usaha makanan, Adi mau buka usaha jualan produk apapun itu, atau Adi kepingin jadi selebgram TikTok. Kalau punya semuanya nih, kalau punya duit, punya semuanya nih ya. Semuanya udah ada, semuanya. Tinggal dieksekusi aja. Saya pengen, ini bisa usaha lain nggak selain makanan? Oh bisa. Pengen jadi juragan kontrakan. Itu paling menjanjikan sekarang, Bu. Saya udah bisa ngebayangin sih ada satu gedung lantai 3 depannya ada lapangan basket udah pasti. Itu dia Bu. Lapangan basket, kontrakan, udah cukup saya itu aja. Oke Adi, terima kasih waktunya Adi. Bincang-bincang sedikit kita. Thank you. Siap Bung Ridwan, sukses selalu. Ya sehat-sehat selalu. Kita berdoa semoga pandemi ini bisa cepat dan kita kembali normal lagi. Amin. Salam buat keluarga Adi, amin. Ya Bung, salam juga buat keluarga. Oke Bung.